Om Swastiastu, perkenalkan nama saya IKD Adi Dwi Payana dengan NIM 202409007. Di sini saya akan mempresentasikan tugas menelaah buku dalam mata kuliah telaah kurikulum. Dalam materi ini, saya mulai dari latar belakang kenapa saya mengambil bab ini. Bab 1 yaitu dengan judul Wawasan Industri Seni Rupa dalam buku Dasar-Dasar Seni Rupa. Dipilih karena membahas secara komprehensif tentang industri kreatif, perkembangan teknologi secara digital, serta pentingnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dalam dunia seni. Materi dalam bab ini tidak hanya memberikan pengetahuan konseptual, tetapi juga menumbuhkan sikap etis, inovatif, dan profesional pada peserta didik. Dengan menelaah bab ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana buku mampu mengintegrasikan aspek estetika, teknologi, dan nilai ekonomi seni rupa dalam pembelajaran yang kontekstual dan sesuai dengan tuntutan era modern. Baik, yang pertama itu identitas buku. Dari judul buku yaitu Dasar-Dasar Seni Rupa, yaitu yang ditulis oleh Giri Luhita Ratno Cahyaningsih, yaitu diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Pusat Perbukuan. Tahun terbit 2022. Jenjang atau kelas SMK, MAK kelas 10 semester 1. Judul bab Wawasan Industri Seni Rupa. Yang pertama, telaah komponen kurikulum. Materi yang pertama ini terdapat dua aspek, yaitu perumusan tujuan pembelajaran TP atau TP dan capaian pembelajaran atau CP. Yaitu yang pertama, mampu memahami pengertian dan perkembangan industri kreatif seni rupa. Yang kedua, menjelaskan pengaruh teknologi digital terhadap penciptaan dan distribusi karya seni rupa. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dalam bidang seni. Yang keempat, mampu merefleksikan dampak revolusi industri 4.0 terhadap dunia seni dan profesi kreatif. Yaitu aspek yang kedua, analisis perumusan tujuan. Yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran telah memenuhi prinsip SMART atau spesifik, terukur, realistis, relevan, dan terikat waktu. Yang kedua, tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kemampuan siswa SMK. Yang ketiga, tujuan pembelajaran relevan dengan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Yang keempat, yaitu tujuan pembelajaran mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, materi yang kedua dalam telaah buku ini yaitu menelaah materi dan konten. Di sini terdapat dua aspek, yaitu yang pertama, kedalaman materi dan konten. Yang pertama yaitu industri kreatif seni rupa, mengenalkan transformasi seni menjadi bagian dari ekonomi kreatif. Yang kedua, perkembangan teknologi digital, mengurangi dampak teknologi digital, dan 3D print atau 3 dimensi printing, digital painting, dan lot pada produksi seni. Yang ketiga, ragam kekayaan intelektual atau HAKI, menjelaskan konsep hak cipta, merek, desain industri, dan paten sebagai perlindungan karya. Yaitu aspek kedua dalam telaah materi dan konten, yaitu relevansi dan kontekstualitas. Yaitu yang pertama, menautkan seni dengan isu ekonomi kreatif nasional. Yang kedua, mengangkat fenomena digitalisasi karya atau AI, marketplace, dan media sosial. Yang ketiga, menyisipkan kesadaran hukum atau HAKI agar siswa memahami etika profesional. Yang keempat, yaitu keterkaitan ini memperluas makna pembelajaran seni dari sekedar estetika menjadi pendidikan karakter dan kewirausahaan kreatif. Setelah itu, materi yang ketiga yaitu menelaah komponen penyajian. Di sini ada 4 aspek, yaitu yang pertama, pendekatan
dan metode pembelajaran. Di sini yang pertama yaitu ayo berdiskusi, mendorong interaksi sosial dan berpikir kreatif. Yang kedua, ayo bereksplorasi, yaitu melatih keterampilan observasi dan eksperimen. Yang ketiga, refleksi dan asesmen mandiri, yaitu menumbuhkan kesadaran diri dan evaluasi belajar. Yang kedua, aspek kedua yaitu ilustrasi dan media pendukung. Buku kaya dengan ilustrasi visual seperti Pasar Seni Ancol Jakarta pada gambar 1.8, yaitu 2 patung karakter 3 dimensi pada gambar 1.9 dan simbol-simbol haki pada gambar 1.17. Ilustrasi berfungsi bukan hanya estetis tetapi juga didaktis, yaitu memperkuat pemahaman konsep abstrak dan dalam menjadi konkret. Kualitas gambar tinggi, proporsionalitas dan berwarna baik menjadikan pengalaman membaca lebih hidup. Namun potensi media kreatif digital seperti QR, kode video belum dimanfaatkan, padahal akan sangat mendukung pembelajaran hybrid atau perpaduan antara dua zat yang berbeda. Itu aspek ketiga, yaitu bahasa dan tata letak. Dalam buku ini bahasa bersifat semi formal dan komunikatif sesuai karakteristik siswa SMK, dan penggunaan kalimat perintah dan pertanyaan reflektif menciptakan interaksi dua arah antara teks dan pembaca. Tata letak rapi dan dengan pembagian subjudul jelas, penggunaan warna lembut dan tipografi serif yang mudah dibaca, kombinasi teks dan visual, proporsionalitas, memperkuat minat baca siswa. Aspek keempat yaitu evaluasi dan penilaian. Yang pertama ini refleksi pribadi pada tabel 1.4 yang mengukur di pemahaman dan sikap. Yang kedua, tes tertulis dalam proyek eksploratif, misalnya mencari karya seni di marketplace atau melusuri kasus haki. Yang ketiga, asesmen sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagaimana dijelaskan di bagian petunjuk penggunaan buku. Baik, setelah pemaparan materi, saya lanjut pada kesimpulan. Bab 1 yaitu wawasan industri seni rupa merupakan bab fundamental yang berhasil mempertemukan antara dua dunia seni, teknologi, dan hukum dalam satu kesatuan pembelajaran yang menarik. Keterpaduan antara teori dan aktivitas eksploratif menjadikan bab ini berorientasi pada penguatan karakter, profesionalisme, dan literasi digital. Secara umum, penyajian bab ini sudah memenuhi kriteria buku teks yang baik, relevan, komunikatif, ilustratif, dan eduktif. Adapun rekomendasi perbaikan dalam buku ini, yaitu yang pertama, penguatan aspek ekonomi kreatif, yaitu dengan tambahan data atau studi kasus nyata tentang industri seni di Indonesia agar siswa memahami kontribusi ekonomi sektor ini. Yang kedua, integrasi media digital, yaitu dengan menyediakan tautan video atau QR kode menuju contoh karya digital dan wawancara seniman. Yang ketiga, yaitu pendalaman haki, yaitu memberikan contoh prosedur pendaftaran hak cipta sederhana agar siswa memahami penerapan secara praktis. Baik, terima kasih. Sekian presentasi pada video ini. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.